Hai anak-anak, apa kabar? Tentu tetap dalam keadaan sehat ya. Dan juga tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 3. Tema 1, subtema 3. Mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia Matematika. Pernahkah kalian mendengar hewan amfibi? Apakah yang dimaksud dengan hewan amfibi? Ya, betul. Hewan amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan amfibi adalah katak. Seperti hewan lainnya, katak juga mengalami daur hidup. Katak dewasa bertelur di air. Kemudian, telur katak menetas menjadi berudu. Berudu memiliki ekor yang cukup panjang. Setelah beberapa lama, kaki berudu terbentuk sehingga disebut berudu berkaki. Berudu maupun berudu berkaki hidup di air. Berudu maupun berudu berkaki bergerak dengan cara berenang dan bernapas menggunakan insang. Untuk bertahan hidup, berudu maupun berudu berkaki memakan plankton dan hewan-hewan kecil di air. Kemudian, berudu berkaki tumbuh menjadi katak muda. Katak muda masih memiliki ekor. Seiring berjalannya waktu, ekor katak muda semakin menyusut dan menghilang. Selanjutnya, katak muda tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan makan serangga. Pada daur hidup katak, terjadi perubahan bentuk. Jika diamati, bentuk tubuh hewan muda berbeda dengan hewan dewasa. Perubahan bentuk tubuh dari hewan muda dan hewan dewasa yang berbeda-beda dalam daur hidup hewan disebut dengan metamorfosis sempurna. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari daur hidup serangga, yaitu capung. Sekarang kita mempelajari daur hidup serangga lainnya, yaitu kupu-kupu. Pastinya kalian semua sudah tahu dan pernah melihat kupu-kupu ya. Kupu-kupu hidup di darat. Pada umumnya, kupu-kupu hidup di padang rumput atau hutan. Kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah berkembang biak, kupu-kupu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada daur hidup kupu-kupu, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk. Bentuk hewan muda pada daur hidup kupu-kupu berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Perubahan bentuk tubuh hewan muda dan hewan dewasa pada daur hidup hewan disebut dengan metamorfosis sempurna. Berikut daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu dewasa bertelur di daun. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan makan dedaunan untuk bertahan hidup. Ulat tumbuh dan berkembang menjadi kepompong atau
pupa. Pada tahap kepompong, ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Kemudian, kepompong tumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Saat dewasa, kupu-kupu akan makan nektar atau madu dari bunga. Kupu-kupu dewasa siap untuk berkembang biak. Sebagai siswa, kita harus hidup rukun dengan teman di sekolah. Rukun dengan teman merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Berikut contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Saling membantu antar teman. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Berbagi bekal dengan teman. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Selain di sekolah, kita juga harus menjaga kerukunan dalam masyarakat. Kerukunan di masyarakat menunjukkan persatuan di masyarakat. Berikut contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Hidup rukun dengan warga. Menjenguk tetangga yang sakit. Kompak saat bergotong royong bersama warga. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang perkalian dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Perhatikan contoh soal cerita berikut. Paman Budi memiliki 4 kolam ikan. Masing-masing kolam berisi 360 ekor ikan. Berapa banyak ikan seluruhnya? Perhatikan cara pengerjaan soal tersebut. Baiklah, untuk menyelesaikan soal cerita, kalian sebelumnya harus bisa membayangkan Pak Budi itu memiliki 4 kolam. Bayangkan memiliki 4 kolam. Ini misalnya kolamnya. Setiap kolam itu berisi 360 ikan ya. 360 ekor ikan. Ini 360, 360. Ini ya. Yang ditanyakan itu adalah berapa ikan yang dimiliki Pak Budi seluruhnya. Ini dijumlahkan ya, bisa dijumlahkan. Nah, ini penjumlahan berulang. Berarti penjumlahan berulang itu bisa kita jadikan perkalian. Ini ada 4 kolam, berarti 4 dikali 360. Ya, 4 kali 360. Perkalian itu memiliki sifat komutatif. Nah, dengan 360 kali 4. Nih ya, kalian sebelum mengerjakannya, kalian harus bisa membayangkan soal cerita tersebut seperti apa. Baru kita kerjakan. Ingat, untuk mengerjakan soal cerita harus jawab jadi. Misalnya jawab ya 360 dikali 4. Kita bisa selesaikan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Kita coba dengan bersusun panjang dulu ya anak-anak. 360 nih 300-an ditambah 60-an tambah 01-an, lalu dikali 4. Di 4 berarti 4 satuan. Sekarang baru kita kalikan
Ya, ingat 0 kali 4 dulu ya. 0 kali 4 sama dengan berapa? Betul, 0. Nanti kita tulis di sini 0. Langkah selanjutnya 6 puluhan dikali 4. 6 kali 4 sama dengan berapa? Betul, 24 puluhan. 24 puluhan. Ingat ya, puluhan itu ada 0, 1. Jadi 0-nya 1. Ini 24. Lalu perkalian berikutnya 300-an dikali 4 satuan. 3 kali 4 sama dengan 3 kali 4 berapa? Betul, 12 ratusan. Kalau ratusan itu nolnya ada berapa? Ada 2. Jadi nolnya ada 2. Ini hasilnya 12. Ya, sudah lurus ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sekarang kita jumlah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan betul 0. 4 tambah 0 sama dengan betul 4. 2 tambah 2 sama dengan betul 4. Tambah 1 1. Jadi hasilnya adalah 1440. Ya, kalau dengan bersusun panjang. Selanjutnya, kalau dengan bersusun pendek. Nih, kita hapus dulu. Dengan bersusun pendek. (360) dikali 4. Dengan cara bersusun pendek ya. Lihat dari belakang dulu. 0 kali 4 sama dengan berapa? Betul, 0. 6 kali 4 sama dengan berapa? 24. Tulis. Betul, tulis 4. 2-nya diapakan? Betul sekali, disimpan di perkalian berikutnya. Lalu 3 kali 4 sama dengan 12. 12 tambah 2 yang disimpan tadi. Berarti berapa? 14. Ini ya. Lalu setelah selesai dengan perkalian dengan caranya, baru kita simpulkan kesimpulannya. Jadi banyak ikan seluruhnya. Banyak ikan seluruhnya ada. Ini hasilnya tadi 1440. 40 apa? Kalau untuk hewan seperti ikan tuh 1440 ekor. Itu ya anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita. Begini caranya. Soal berikutnya. Pak Eko memiliki 5 kolam ikan lele. Hari itu Pak Eko memanen ikan-ikan tersebut. Banyak ikan lele yang dipanen di setiap kolam ada 375 ikan. Berapa banyak ikan lele yang dipanen Pak Eko? Perhatikan cara mengerjakan soal cerita tersebut. Seperti soal pertama tadi, sebelum menyelesaikan soal tersebut, kita harus membayangkan terlebih dahulu maksud dari soal cerita tersebut. Tadi pada soal Pak Eko itu memiliki 5 kolam ikan. Kita bayangkan 5 kolam ikan. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini kolam ikannya. Lalu Pak Eko itu memanen
ikan lelenya itu ya. Setiap kolam terdapat berapa hasil panenannya? 375. Ini kolam pertama 375, begitu kolam kedua, itu juga kolam ketiga, keempat, dan juga kolam kelima. Nih. Nah, ini bisa dijumlahkan, jumlahan berulang. Jumlahan berulang dengan perkalian. Berapa dikali berapa ya? Ada berapa kolam ini? Ada 5 kolam. Setiap kolam berisi berapa hasil panenannya? Berisi 375. Ini kita gunakan sifat komutatif atau pertukaran. 5 dikali 375 sama dengan 375 kali 5. Sekarang baru kita kerjakan ya. Jawab, ingat harus ada jawab. Kita coba gunakan cara bersusun panjang. 375 ini 300-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan. Ya, untuk 375. Nah, kali 5. Berarti ini 5 satuan. Terus sekarang kita kali. Yang pertama adalah 5 kali 5. Apa? 5 kali 5 sama dengan 25. Kita langsung tulis 25. Lalu perkalian berikutnya 70-an dikali 5. 7 kali 5 sama dengan berapa? 7 kali 5? Betul, 35 puluhan. Ingat, kalau puluhan itu nolnya ada berapa? Ada 1. Kita tambahin dulu nolnya ada 1. Baru 35 kita tulis. Lalu perkalian berikutnya 300-an dikali 5 satuan. 3 kali 5 sama dengan berapa? Betul sekali, 15 ratusan. Ratusan nolnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Kita tulis 15. Setelah itu kita jumlahkan. 5 tambah 0 sama dengan 5. 2 tambah 5 tambah 0 sama dengan 7. 3 tambah 5 sama dengan 8. Sekarang 1, berarti hasilnya ini ya. Ini dengan cara bersusun panjang. Mulai. Sekarang kita coba gunakan dengan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek ini tadi bersusun panjang. Sekarang cara bersusun pendek. 375 dikali 5. Ingat ya, dari satuan dulu. 5 kali 5 sama dengan berapa? 25. Betul sekali. Tulis berapa? Tulis 5. Duanya diapakan? Ya, betul, disimpan pada perkalian berikutnya. Lalu 7 kali 5 sama dengan berapa? 7 kali 5? Betul sekali, 35. Lalu ditambah 2 yang disimpan tadi. Berapa jadinya? Ya, betul, 37. Kita tulis 7. Simpan 3 pada perkalian berikutnya. Sekarang kita kalikan 3 dikali 5 sama dengan berapa?
15 ditambah 3 yang disimpan tadi. Jadinya 18. Ya anak-anak. Setelah menemukan hasilnya, baru kita simpulkan dari soal cerita tadi ya. Nah, jadi banyak ikan lele yang dipanen Pak Eko adalah banyak ikan lele yang dipanen Pak Eko adalah 1875 ekornya. Itu caranya. Di sini sangat penting kalian memahami perkalian ya. Karena perkalian itu cukup sulit, jadi kalian harus mempelajarinya, harus memahaminya. Kan gitu, soal-soal akan lebih mudah kalian selesaikan. Iya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari. Di antaranya kita telah mempelajari tentang daur hidup hewan. Kita telah mempelajari daur hidup katak dan juga daur hidup kupu-kupu. Katak dan kupu-kupu itu juga merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa dikatakan metamorfosis sempurna? Karena bentuk hewan dari hewan muda sampai hewan dewasa bentuknya berbeda. Itu ya anak-anak. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang perilaku yang menunjukkan persatuan. Tadi ada persatuan di sekolah dan juga di masyarakat. Sebagai tugas, nanti kalian tuliskan cerita tentang perilaku yang menunjukkan persatuan yang pernah kalian lakukan di rumah. Kalian tulis di buku tugas atau buku PS kalian ya. Ceritakan perilaku yang menunjukkan persatuan yang pernah kalian lakukan di rumah. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Itu ya. Kalian sudah bisa perkalian dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nanti dilatih lagi supaya tambah baik, tambah bagus, tambah lancar mengerjakan perkaliannya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Ingat, kalian tetap harus menjaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.